فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memuji dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tak terhentinya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik itu dari nikmat duniawiyah berupa harta, kedudukan, jabatan, dan nikmat dunia lainnya. Dan lebih khusus Allah memberikan kepada kita nikmat diniyah, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat di atas sunnah. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dari nikmat duniawiyah dan nikmat diniyah, maka kita bisa kembali di tempat yang mulia ini, di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menghambakan diri kepadanya sebagai bukti wujud akan kesyukuran kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab bukti tanda kesyukuran seorang hamba terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, semakin menghinakan dirinya kepada Allah, semakin dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takabur, tidak sombong dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ayuhan nas, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seluruhnya sadar, kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini
dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan maksud yang mulia, dengan tujuan yang sangat mulia. Allah menciptakan kita sehingga kita berada di kehidupan dunia ini yang sesaat, yang sementara. Apa itu? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada ayat yang sering kita dengarkan dalam surah Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqatu al-jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan, kata Allah, jin, dan tidaklah aku menciptakan manusia kecuali dengan tujuan, maksud yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kepada Allah, yang mana itu adalah maksud dari diciptakannya kita sebagai manusia, itu adalah merupakan kemuliaan untuk kita. Karena kemuliaan yang hakiki, yang sebenarnya di sisi Allah, kemuliaan dunia dan akhirat, adalah dilihat dari sejauh mana kita menghambakan diri kepada Allah. Bukan dilihat dari garis keturunan kita sebagai orang yang berdarah biru, sebagai orang yang merupakan keturunan Nabi atau lainnya. Tidak. Kemuliaan seorang hamba di sisi Allah dilihat dia dari sejauh mana penghambaannya kepada Allah. Karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulianya dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah siapa yang paling bertakwanya. Bukan dilihat dari kedudukannya, bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari karena dia keturunan orang-orang yang saleh, keturunan kiai, keturunan nabi. Yang menjadi patokan utama adalah ketakwaan. Sejauh mana kita menjalankan ibadah itu. Dan itulah hidup kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, di antara mananya adalah ibadah secara umum, dan sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku, semua ini salat, ibadah secara umum, hidup kita, mati kita, untuk apa? Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah, menyembah, beribadah kepada Allah tanpa ada kemusyrikan. Wa bidzalika, dengan maksud itulah salat, ibadah, umirtu, saya diperintah, wa ana awwalu al-muslimin, dan sayalah orang yang pertama berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian manusia di kehidupan dunia ini untuk menjadi hamba yang bertakwa, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah orang-orang yang beriman. Ia dikatakan sebagai orang yang beriman. Maka dijaga ketakwaan itu, dijaga amalan itu, dijaga keimanan itu,
di setiap waktu, di setiap saat, di setiap detik, di setiap tarikan napas kita, dimanapun kita, di masjid, di kantor, di rumah, di luar rumah, dimanapun kita, jangan lepas dari nilai-nilai ibadah. Jangan keluar dari nilai-nilai ibadah. Apakah dalam bentuk ucapan yang kita lakukan sebagai nilai ibadah, ataukah dalam bentuk perbuatan anggota badan yang kita lakukan sebagai nilai ibadah, ataukah keyakinan hati dari amalan hati yang kita lakukan sebagai nilai ibadah. Maka jangan pernah lepas dari hidup kita, dari setiap detik waktu kita, untuk selalu berada di atas nilai-nilai ibadah, dalam keadaan kita terjaga maupun dalam keadaan kita tertidur, selalu berada di atas nilai-nilai ibadah. Dan itulah yang harus senantiasa dan selalu untuk kita jaga. Dan itulah yang diwasiatkan, yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang sahabat bertanya, meminta kepada Nabi, sebagaimana itu disebutkan di dalam riwayat Muslim. Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku sebuah kalimat di dalam agama yang saya tidak akan bertanya, meminta kepada siapapun selain hanya kepadamu. Sampaikan wahai Nabi. Maka Nabi pesankan dua hal, yang mana ini merupakan pokok untuk kehidupan seorang hamba hidup di dunia. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau di atasnya. Keimanan kepada Allah luas, melakukan ketaatan, melakukan perintah, menjauhi larangan. Dan itulah agama yang berputar di atas perintah dan larangan, yang merupakan makna-makna dari keimanan kepada Allah, yang merupakan maksud dan tujuan kita dicipta, yang merupakan hidup dan mati kita. Amantu billah. Kemudian tsumma istaqim. Kemudian kamu istiqomah. Jaga itu. Ketika engkau salat, maka jaga salatmu, jaga puasamu, jaga tutur kata yang baik, jaga tata kramamu, jaga semua yang bernilai-nilai ibadah, jaga sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu, selalu berada di atas nilai-nilai ketakwaan, di atas nilai-nilai ibadah, di atas nilai-nilai keimanan. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yang namanya kematian. Dan manusia di kehidupan dunia ini, ada yang menyatakan keimanan kepada Allah, tetapi dia tidak bisa menjalankan, menjaga pesan Nabi yang kedua, tsumma istaqim, yaitu istiqomah, menjaga amalannya, menjaga ketakwaannya, menjaga ibadahnya. Karena itu disebutkan di dalam hadis dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah diibadahi kecuali Dia Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sungguh kata Nabi, ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni surga. Dia rajin salat, dia puasa, dia baik. Iya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga tidak tersisa usianya dengan kematian kecuali tinggal sehasta, jarak yang dekat dengan kematiannya. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka kitab pun mendahulunya, takdir pun mendahulunya. Faya'malu bi'amali ahlin nar, maka di akhir-akhir kehidupannya, yang sebelumnya rajin salat, yang sebelumnya rajin puasa, yang sebelumnya tidak pernah menyentuh hal-hal yang haram, tetapi di akhir-akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Dia sudah tidak salat, sudah tidak puasa, dia sudah makan dari hal yang diharamkan, sudah minum dari hal yang diharamkan, melakukan hal-hal yang dilarang, meninggalkan hal-hal yang diperintahkan. Faya'malu bi'amali ahlin nar, dia pun beramal dengan amalan penghuni neraka, kata Nabi. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, dan sungguh ada dari kalian yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Dia tidak salat, dia tidak puasa, dia makan yang haram, dia minum yang haram. Iya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga tidak tersisa antara dia dengan kematiannya kecuali dhira', sehasta, dekat sudah kematiannya. Kemudian takdir pun mendahulunya. Dia mendapatkan hidayah, taufik, dia bertobat kepada Allah. Fa ya'malu bi amali ahlil jannah, maka di akhir-akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Sebelumnya dia tidak salat, di akhir hidupnya dia salat. Sebelumnya dia minum yang haram, makan yang haram, semuanya dia tinggalkan karena Allah. Dia beramal dengan amalan penghuni surga. Sebelumnya amalannya penghuni neraka, di akhir hidupnya beramal dengan amalan penghuni surga. Fayadkhuluha, kata Nabi, maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka menjaga amalan, menjaga ibadah, ketakwaan, keimanan adalah hal yang selalu kita pelihara, kita jaga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pokok utama yang dengannya kita bisa menjaga amalan, kita bisa istiqomah di atas keimanan, ketakwaan, di antaranya adalah selalu kita mengingat yang namanya mati. Ketika kita mendengarkan waktu salat, diperhadapkan dengan pekerjaan dunia, ingat, kita akan mati. Apa yang akan kita bawa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketika kita ingin berbuat salah, berbuat dosa, ketika kita emosi, marah, ingat akan kematian.
Kita akan pertanggungjawabkan kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, kalau kita membunuh dan semisal dengannya. Ingat, karena itu Nabi mengatakan aksiru dzikra hazimi al-ladzat al-maut. Perbanyaklah kalian dari mengingat sang penghancur kelezatan, itulah kematian. Terakhir hari ini adalah hari Jumat, dan hari Jumat adalah hari yang kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hidayah keistiqomahan, dan kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.